المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Kemarin itu sepertinya wasan ya. Kemarin itu yang wasan sudah yang kedua. Wasani alaikum bil jamaah. Sekitar berapa baris di atas? Sekitar 8 baris di atas. Wasani alaikum bil jamaah. Halaman 19, 8 baris di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wassani alaikum bil jama'ati bi alla tanqati'u anhum fi jam'ihim wa jama'atihim wa nahwiha fa inna fiha quwwatud din فإن فيها قوة الدين وكمال الإسلام وغيظ الكفار والملحدين ولا يخلو ذلك من بركات ونظر من الله عز وجل بالرحمة ولذلك نقول أن حق المنفرد أن يشارك الناس في الجموع العامة في الخير وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ذنوب الآفات. والثالث أن ذلك في غير زمان الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين، وأما الرجل البصير القوي في أمر الله تعالى إذا رأى زمان الفتنة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه وأمرهم بالعزلة فيه، فالعزلة أولى لما في الخلطة من الفساد والآفات، وينبغي له أن ينقطع من جموع الإسلام والخيرات العامة. وإن أراد أن ينفرد عن الناس بمرة فليسكن بشاهق جبل أو بطن فلاة لصلاح يراه في دينه. ثم قلت ولا أرى مثل هذا الرجل أينما كان إلا ويمكنه الله عز وجل من حضور الجماعات والجمعات وسائر جموع الإسلام، فيحذر لئلا يفوته الحظ منها أيضا.
من الله تعالى بمكان وإن تغير الناس وفسدوا كذا سمعنا من حال الأبدال أنهم يحضرون جموع الإسلام أينما كانت ويسيرون من الأرض حيث شاءوا وأنا الأرض لهم قدم واحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, melanjutkan daripada yang lalu. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasani, jadi yang kedua daripada Imam Al-Ghazali ketika mau membahas tentang gabungan antara dua hadis ya. Kemarin telah dibahas ada dua hadis. Alaikum bil jamaah, itu kan ada perintah dari Nabi kita Muhammad untuk kita bersama dengan jamaah. Ada juga hadis dari Nabi Muhammad ilzam baitaka, tetaplah di rumah, wa alaika bil khawfah. Jadi ada dua hadis yang sepertinya yang satu menyuruh kita berjamaah, yang satu menyuruh kita bersendiri, gitu kan? Bagaimana cara menggabung dua hadis tersebut? Dua hadis ini dua-duanya, kalau hadisnya pasti benar, gitu kan? Hadis yang satu benar, hadis yang kedua juga benar. Tinggal kita bagaimana mengartikannya, mentakwilkannya. Makanya Imam Ghazali berusaha untuk setelah minta kepada Allah Taala pertolongan, Imam Ghazali berusaha untuk bagaimana menggabung antara hadis ini. Maka kemarin takwil yang pertama sudah. Takwil pertama katanya bahwasanya yang dimaksud dengan hadis yang pertama bahwasanya mesti kita bersama jamaah dalam hal pemahaman agama, gitu. Jangan kita menyendiri dari pemahaman agama. Pemahaman agama itu mesti kita bersama yang banyak, gitu. Agama Islam ini ya, maka pemahaman yang banyak dipahami oleh muslimin terbanyak itulah yang benar, gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kalau yang aneh itu sedikit, yang aneh itu pasti dikit, nyempil nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, udah semua kita dimanapun kita berada, mau bahasa di Indonesia, mau bahasanya Arab, mau bahasanya Inggris, itu ahli sunnah wal jamaah. Mau di India, mau di Saudi, mau di Afrika, mau di Asia, di mana aja itu kalau kita masuk ke itu grup itu udah ahli sunnah wal jamaah. Maka nggak mungkin kalau sudah berkumpul sesuai dengan hadis, sudah berkumpul muslimin banyak, salah nggak mungkin, gitu. Itu maksud. Mungkin hadis pertama yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mana ya Allah alam, maksudnya kita disuruh jangan melenceng dari pemahaman agama. Jadi jangan cari yang aneh-aneh. Dari pemahaman yang berjamaah, yang rame-rame, yang semua orang memahami, itu pertama. Yang kedua, yang hari ini adalah wasani alaikum bil jamaah. Yang dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad SAW disuruh kita berjamaah, jangan meninggalkan jamaah, adalah bi'alla tanqati'u anhum, yaitu disuruh kita supaya jangan terputus dari mereka. Bi'alla tanqati'u anhum, supaya kita jangan terputus dari jamaah muslimin dalam hal apa? Fi juma'ihim wa jama'atihim. Fi juma'ihim, jama' daripada Jumat. Fi juma'ihim wa jama'atihim, dari Jumatnya muslimin. Jangan sampai kita tidak hadir sholat Jumat, gitu. Seuzlah-uzlahnya kita, gitu kan? Menjaganya kita, diri kita, Jumat wajib untuk kita hadiri. La tanqati'u anhum fi juma'ihim. Di setiap Jumat kita mesti hadir, wajib. Kayak sholat duhur, Jumat sholat duhur wajib. Wa jama'atihim, begitu juga. Selain Jumat yang wajib, jamaat mereka pun kita mesti hadir. Oh, di sini ada yang meninggal, takziah, kita hadir takziahnya. Oh, di sini ada acara majlis taklim, hadir majlis taklimnya, jamaat itu.
Jangan kita berpisah daripada jamaah muslimin. Wa nahwiha, makin rame makin bagus. Makin kita syiarkan makin bagus, gitu kan? Itu mungkin yang dimaksud dengan alaikum bil jamaah daripada sabda Nabi Muhammad. Fa inna fiha, karena fa inna fiha, dan karena sesungguhnya pada berjamaah itu berkumpulnya kita muslimin itu kuwatad din, di situ ada kekuatan agama. Makin kita berkumpul makin kuat agama, gitu kan? Enaknya kita nanti kalau agama udah kuat, enak kita ibadah bebas, ya kan? Kita mau apa syiar kita nggak malu, ya kan? Jadi terdorong untuk melakukan amal ibadah dengan gampang kalau di kota, di daerah tersebut agama itu kuat. Coba di daerah yang agama nggak kuat, susah. Kita di sini sholat kagak boleh, di sini kagak boleh, gitu kan? Susah. Daerah-daerah tertentu kayak ini kan lagi pada lapangan jalan kemana itu, susah. Musim mojok, sholat musim mojok kagak ada musola, kagak ada. Daerah mana itu di Padilla kan? Pernah kan? Daerah mana ya? Susah. Karena itu tanda berarti daerah tersebut kekuatan agama kurang. Kalau gitu, waduh, mau di mana aja, jalan stop, di jalanan stop, kita bikin jamaah apa-apa, kan? Ada Pak Ridwan, jaga stop semuanya, bikin sholat berjamaah tarawih, sama duber sampai jalan, nggak apa-apa, orang Pak Ridwan di situ, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Itu tanda kekuatan agama, kekuatan din. Fa'inna, dengan kita berjamaah, kita memperbanyak daripada berjamaah itu ada syiar. Fa'inna fiha quwwatan din. Wa kama al Islam, maka kesempurnaan Islam pun di situ kelihatan. Orang akan nilai, wah sempurna Islam, ya kan? Sempurna Islam. Wa ghaidal kufar wal mulhidin, maka orang kafir bakal kesel. Makin banyak haji makin susah, makin banyak. Haji makin mahal, makin buber. Waduh, itu melihatnya tuh serem itu. Kalau yang bukan muslimin mah melihat haji begitu, tawaf begitu ramainya, Arafah begitu penuhnya, itu serem, gemeter. Makin tiap tahun makin ayo. Syiarkan, pergi yang ada mampu pergi haji, pergi semua. Wajib, memang wajib, ya. Wajib pergi haji. Kamu bikin lagi 2 kali, pergi 2 kali. 3 kali, tiap tahun bisa, tiap tahun pergi. Umroh juga begitu, ya kan? Itu termasuk daripada syiar. Maka ghairul kufar wal mulhidin, orang yang di luar Islam akan dongkol, akan tidak senang. Nggak senang dan dia takut dengan melihat syiar tersebut. Maka itu yang disuruh kita untuk mensyiarkan berjamaah. Wala yakhlu dzalika, maka di balik itu pun selain di situ ada kuwatad din, ada kamalul Islam, ada ghairul kufar mulhidin, sebalik itu wala yakhlu dzalika min barakat, di situ pun dengan berkumpulnya kita muslimin, di situ akan dicurahkan berkah-berkah. Di sini contohnya berkah untuk curah. Ada kopi, ada makanan, ada apa? Berkah yang ini, berkah yang kelihatan. Ada berkah lagi yang nggak kelihatan. Pulang dari sini senang, ketemu sama keluarga senang. Coba kalau pulangnya bukan dari sini, bukan dari majelis-majelis taklim, wah macam-macam. Pulang berantem, pulang begini, pulang kompak, pulang begini. Ini pulang dari sini walaupun duit kagak ada misalnya kan, tapi tetap aja senyum sama keluarga, senyum. Mau jalan kemana? Ya kita karena duit pas-pasan jalannya ke angkringan aja deh, angkring. Gak apa-apa makan nasi kucing, ya kan? Gak apa-apa, yang penting senang. Tapi senang gitu kan? Ya, jadi itu berkah, di antara berkah yang dicurahkan di majelis-majelis seperti perkumpulan Islam. Jadi barakatin wala yakhlu, tidak luput perkumpulan Islam tersebut min barakatin, ada dari berkahnya, wa nadharin, ada nadhar, ada pandangan dari minallah, ada pandangan dari Allah khusus kalau sudah kita berkumpul. Itu supaya kita berkumpul min wa nadhar minallahi azza wa jalla. Pandangan rahmah, birrahmah, curahkan rahmah. Tandanya tenang, orang majlis tenang. Tenang di majlis ini tenang, keluar beda. Jadi kalau air itu harusnya sih tenang, keluar bergejolak, masuk majlis tenang, gitu. Memang begitu. Birrahmah tandanya. Walidzalika naqul, maka atas dasar itulah kami berkata, anna haqqul munfarid, bahwasanya orang yang pengen menyendiri tersebut ayusyarikan nas, tetap dia mesti bergabung sama orang-orang fil jumu', dalam Jumat, dalam berjamaah majelis taklim al-amah yang umum tersebut fil khair, supaya dia bergabung dengan mereka dalam perkumpulan yang baik-baik. Wa ayujanibahum,
Setelah itu wa yujanibahum, setelah itu dia menyendiri lagi. Jadi udah bergabung dalam hal yang baik-baik, udah selesai menyendiri lagi. Jangan nongkrong lagi gitu, habis lagi nanti jangan nongkrong lagi. Udah diambil itu berkahnya, habis itu dia menyendiri lagi. Menyendirinya ibadah, baca ini, baca itu, ya kan, sholat, ibadah, gitu. Itu maksudnya kalau Imam Ghazali kan memang begitu maksudnya. Wa yujadibahum fi suhbah. Jangan nongkrong lagi, wa muzahamah, jangan lagi berdesak-desakan sama mereka, sama orang-orang yang ya, di luar daripada majlis. Bisa ilil umur dalam urusan yang lain-lain. Lima fiha min durubil afat, karena di dalam itu banyak buruknya, banyak keburukannya. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah, jangan tinggalkan jamaat. Nah, tapi setelah itu menyendiri lagi gitu. Setelah itu mungkin hati yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua itu takwil yang kedua. Yang ketiga, wazal itu anadzalika fi ghairi zaman. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah, mesti kita jangan berpisah dengan jamaah. Maksudnya apa? Yang ketiga, takwil yang ketiga ini. Ya, takwil yang ketiga, kata Imam Ghazali, wazal itu anadzalika fi ghairi zaman fitnah. Mungkin yang dimaksud dengan Nabi SAW tersebut, kita mesti jangan terpisah dari jamaah, jangan menyendiri. Itu maksudnya adalah fi ghairi zamanil fitnah. Yang dimaksud itu mungkin untuk bagi orang-orang yang di zamannya enggak fitnah, zamannya aman-aman aja, tidak ada macam-macamnya. Buat apa kita uzlah, buat apa kita menyendiri, orang zamannya aman. Itu mungkin hadis tersebut yang dimaksud dengan Nabi SAW suruh kita alaikum bil jamaah, jangan terpisah dari jamaah ketika zaman tersebut aman. Maka kita mesti berbaur. Aneh dong, orang lagi aman-aman di luar kagak ada macam-macam, kita sendiri, aneh orang. Aneh. Masa nggak mau berbaur sama orang baik gitu kan? Di luar baik semua orangnya. Baur, mesti baur, itu maksudnya. Kalau zamannya bukan zaman fitnah, wajib bagi kita untuk berbaur sama orang-orang baik. Itu mungkin maksudnya. Fi ghairi zamanin fitnah. Li rajulid dhaif fi amrid din. Ya. Bagi orang yang lemah. Ini dikhususkan bagi orang yang lemah di zaman yang enggak fitnah, dan khusus bagi orang yang lemah fi amrid din. Kayak kita lemah, kita masuk dikit udah kejiplak. Bawa buruk ke rumah. Ketemu sama orang, bawa buruk ke rumah. Ketemu sama orang yang ini, bawa buruk lagi. Kejiplak langsung. Orang kan kalau duduk berdua, udah nempel tuh. Nempel, sifat saling mencuri. Sifat yang satu kecuri sama temannya, sifat yang satu kecuri sama temannya. Kalau dia baik, sifat baiknya nempel ke temannya. Sifat buruk temannya nempel ke dia. Gitu. Tinggal kuat-kuatannya kita lah. Artinya memperbaikinya lagi. Nanti kalau enggak, lama itu membekas di kita. Dia dapat baik karena udah keambil dari kita gitu. Kalau kita duduk berdua sama orang atau begini, ini kuat-kuatan ini. Yang baik atau yang buruk. Kalau makin banyak yang baik hadir di majlis kita, maka pengaruh baik akan ke bawah ini ke semua. Tapi kalau di majlis kita itu banyak yang buruknya, keluar udah jadi buruk semuanya tuh. Satu-satu jadi buruk semuanya. Gitu, pengaruh. Makanya dia bagi yang lemah, bagi orang yang lemah tidak punya prinsip gitu ya, tidak bisa merubah keburukan yang mungkin keserap di luar itu untuk jadi baik lagi, maka itulah begitu. Mesti dia menghindari kalau zamannya sudah fitnah. Tapi kalau katanya wa amar rajulul basir, sedangkan orang rajulul basirul qawi, sedangkan orang yang pandangan basir, yang punya pandangan, punya prinsip, punya pandangan tinggi jauh dan qawi dan kuat, ya, enggak terpengaruh fi amrillah ta'ala, dalam agama Allah, ya, dalam dia memandang agama Allah, dia punya prinsip yang kuat, ya. Idza ra'a zaman al-fitnah, ketika dia melihat zaman sudah banyak fitnahnya. Dosa dia udah dianggap biasa, ya kan? Dosa udah dianggap biasa. Pakai celana pendek udah dianggap biasa. Ya kan, apalagi macam-macam lah, ya. Mesti dirubah, ya kan? Itu jangan dibiarin, enggak boleh. Hal yang mungkar mesti dianggap mungkar. Jangan mungkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap mungkar, ya kan? Jadi sesuatu yang mungkar kita mesti ingkar. Kalau kita nggak sanggup sampai merubahnya, minimal kita saya nggak setuju, artinya saya ingkari. Ya, kalau nggak ntar kita takutnya ikut dosa gitu. Kalau kita nggak mengingkarinya, jangan kita haram maklum. Wah ini sudah maklum, jangan. Mungkar itu anak nggak setuju, anak nggak mampu merubahnya gitu kan. Misalnya. Jadi hal yang mungkar mesti kita ingkari.
Maka orang yang kuat tersebut idza ra'a zaman fitnah, kalau dia melihat fitnah sudah di mana-mana, alladzi hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita SAW mewanti-wanti kepada umat kita, ya, kepada kita, minhum, hati-hati dengan zaman itu, wa amaruhum bil uzlah, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk ketika zaman itu suruh kita menyendiri. Fihi fal uzlah aula, maka uzlah tersebut adalah lebih utama fil khilqah lima fil khilqah min al fasad, karena kalau bercampur kita di zaman sudah seperti itu, maka kita akan rusak. Wal afat, dan ada keburukan padanya. Wa yanbaghi lahu, tapi tetap aja katanya, tetap aja yanbaghi lahu, tetap aja mesti baginya Allah yang qati'a min jumu'il Islam, tetap sebagaimana yang nomor 2 tadi, tetap mesti kita hadir dalam perkumpulan-perkumpulan Islam, wal khairat, kebaikan-kebaikan. Memang kenapa? Kan enggak apa-apa kalau misalnya walaupun fitnah di mana-mana, kebaikan tetap masih ada, kita mesti berkumpul sama yang baik-baik, gitu kan? Supaya kita ambil tuh sari-sarinya, Fitnah segala macam berkecamuk di mana-mana, kita ambil baik-baiknya. Comot-comot buah-buahnya, kita comot-comot buat kita, naik derajat, naik terus derajat. Di antara orang rusak, kita baik, naik terus, nambah terus, gitu kebaikannya, gitu. Biar pinter dalam hal itu. Wal khairatil amah, wa in arada ayyan farida anin nas bimarrah, tapi kalau tetap dia mau, anak enggak sanggup, anak pengen baik terus tanpa ada terpengaruh, anak pengen murni, gitu kan? Bisa aja kan orang pemahaman seperti itu maunya nggak mau rusak. Ini rusak banget, nggak ada nih. Masuk ke teman kantor-kantornya ngomongnya udah parah. Masuk ke teman sininya, ke teman di ke rumahnya ngomongnya parah. Udah ngomongnya sini dosa, sana dosa, sini dosa. Aduh, ini anak kapan agama anak bagus ini? Gitu. Dia kesel gitu. Artinya dia ada kecemburuan dalam hal agama. Anak pengen hidup anak murni, gitu. Ini dia menyendiri dia itu. Bagaimana caranya? Katanya, wa in arada, bagi orang yang seperti itu kalau dia mau ayyan farida anin nas, menyendiri daripada manusia bimarrah, sama sekali. Enggak pakai kumpul-kumpul, gitu kan? Maka falyaskun, maka caranya kalau orang seperti itu, silahkan katanya, falyaskun bi syahidi jabal. Maka silahkan dia tinggal jangan di kota. Jangan tinggal dekat-dekat orang. Sono menyendiri, benar-benar menyendiri sono, sehingga enggak wajib Jumat lagi. Sono, cari beli tanah 10 hektar di sono, di gunung. Nggak ada jalannya, jalan setapak juga kagak ada. Dia sendiri sono, beli di sono, dia makan dari sono, bikin apa semua di sono. Jangan ada kaitan sama, nggak ada listrik tuh, berarti kan nggak ada listrik, nggak ada apa semuanya. Gitu katanya, silahkan kalau mau tinggal di puncak-puncak Syahid Jabal. Syahid Jabal itu puncak-puncak gunung. Cari gua-gua di sana. Cari apa? Kalau dia apa? Bangun rumah gak ada tukang, ya. Cari dia apa dia berteduh, yang penting bisa berteduh. Syahid Jabal banyak, sufi-sufi Madura sampai sekarang mungkin masih ada, cuma nggak tahu ya. Wabatnil falatin, atau di tengah lembah, silakan cari lembah yang kosong sepi nggak ada orangnya, pergi sana. Kayak orang mungkin orang Badui yang di Indonesia tuh kayaknya dulu itu kali, prinsip awalnya itu dulu mungkin itu. Cuman karena nggak ada yang ngurusin kali berubah kali ya. Mungkin awal-awal kenapa orang Badui itu udah tinggalnya udah tengah-tengah hutan apa mungkin menghindari fitnah kali. Tapi mungkin nggak ada penerus-penerusnya yang mengajarkan agama sehingga mereka mungkin kurang paham ya gitu ya. Mungkin awal muasal idenya mungkin itu. Jadi dia nggak mau terkotori atau tercemar oleh orang di kota, dia masuk ke hutan-hutan. Jadi hidupnya udah hutan aja nih. Batni falah di tengah lembah. Li solahin yarahu fi dini, dalam hal kebaikan. Jadi dia kenapa dia menyendiri? Dia melihat dia pengen agamanya baik. Gitu. Boleh katanya. Kultu. Masih cukup? Cukup ya? Summa kultu wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
كل شر بهكيم وشر ذي شر بنفس وجنات بفضلك بشرني بالرحمة اغفرني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابات الحمد لله على نعم الله